Shalom adik-adiknya. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan. Semuanya semangat? Semangat. Semuanya bersukacita? Amin. Puji Tuhan. Kita mau beribadah sekolah minggu. Semuanya bersama ulas Kristus. Siap. Kita menyanyi sekolah minggu dulu ya. Oke. Pakai gerakan semuanya. Semuanya masih berdiri ya Bu? Iya. Karena kita mau Ucapkan selamat pagi sama Bapak. Iya. Oke. Selamat pagi Bapak. Nah, anak-anak, boleh duduk, kita mau berdoa ya. Ikuti Ibu Rait berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Rait yang memimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Satu minggu sudah Satu minggu sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami datang mau memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua supaya kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita jadi apa lagi, Rose? Aku senang jadi anak Tuhan. Oke.
pagi hari ini kami semua merasa bersyukur, bersukacita karena Tuhan telah memelihara kami, telah memberi kami sehat, dan kami semua boleh beribadah dengan baik. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mama dan papa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sambil menyanyikan pujian sayang, sayang, sayang. Oke. Baca kitab suci, tapi nggak suruh ya Bu kalau duduk. Iya, masih lagi. Pakai gerakan. Oke. Begini lagi ya. Laskar Kristus siap. Pakai gerakan semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita semua, kita mau dengar firman Tuhan, semuanya boleh duduk. Firman Tuhan di bawah siapa, Luse? Bu Herina. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa Pak, baiknya ya. Nah, kita hari ini ketemu lagi, hari dimana kita
boleh datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya untuk dengar firman Tuhan? Pasti siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan melalui streaming video hari ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan firman Tuhan itu boleh melekat dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan firman yang akan kami dengar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Ibu mau mengajak kalian mengingat kembali pelajarannya 2 minggu yang lalu. Ibu Sirait ada tugasnya membuat apa? Kalung. Ya, kalungnya isinya kata-katanya apa ya? Ada yang ingat? Aku anak rajin. Nah, Ibu juga mau minta tolong sama kalian untuk menyusun kata-kata ini. Walaupun kalian tidak ada di sini, nah, Ibu minta tolong, dan pasti kalian kalau ada di sini kalian mau bantu Ibu untuk susun kata-kata ini ya. Nah, Ibu akan tempelkan satu persatu. Kalian bisa baca di rumah. Tadi apa? Aku kelihatan anak rajin ya. Aku anak rajin. Rajin artinya apa? Suka membantu ya, suka membantu, suka menolong, mengerjakan sesuatu mungkin di rumah, membantu ibu. Kalau ibunya, mamanya nyuruh sesuatu mau kerjakan, peduli dan semuanya ya. Nah, kalian anak-anak yang taat tentunya ya, yang suka membantu, memperhatikan orang lain. Hari ini adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan tentang seorang yang juga suka membantu orang lain, mau memperhatikan orang yang miskin, mau peduli terhadap sekitarnya. Siapakah itu? Kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, pada waktu itu ada yang bernama Ibu Dorcas. Siapa? Dorcas. Nah, Dorcas ini juga pelayan Tuhan, murid Tuhan yang melayani pada waktu itu di Yope. Nah, ibu ini terkenal adalah ibu yang baik hati, yang suka menolong orang yang miskin, yang suka memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan. Dia orangnya peduli ya, yang selalu perhatikan orang yang kekurangan. Bahkan dia juga rajin membuat pakaian, baju ya, seperti baju kita yang dijahit, dia rajin jahit. Dia juga mau memberikan baju yang sudah dijahitnya itu untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama
para ibu janda yang tidak punya suami lagi ya, yang sangat peduli dan perhatikan ibu-ibu yang sudah janda ya, adik-adik. Dia ini terkenal baik hati, semua orang mengenalnya dan senang melihat dia. Dia selalu memperhatikan, menolong orang lain. Nah, suatu ketika adik-adik dia mengalami sakit. Dia sakit, dia sudah minum obat, tapi tak kunjung sembuh. Nah, semakin hari dia bukannya tambah sembuh, tapi semakin dia sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga dia meninggal, adik-adik. Dia meninggal. Nah, tentunya ketika orang dengar dia meninggal, gimana reaksinya? Ya, semua yang mendengar berita itu tentu merasa sedih karena mereka tahu, oh Ibu Dorcas itu ibu yang baik hati, yang suka membantu orang lain. Nah, makanya mereka berduyun-duyun datang ke rumah Ibu Dorcas. Nah, Ibu Dorcas sudah terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak lagi, dia sudah mati, artinya tidak hidup ya, dia bisa berjalan ke sana ke sini lagi ya. Nah, lalu mereka menggotong Ibu Dorcas ke kamar atas dan mereka baringkan di situ, dan setiap orang pada waktu menangisinya merasa sedih kehilangan. Nah, karena dia adalah murid Tuhan Yesus juga yang melayani, mereka juga teringat, wah bahwa Petrus ada di sekitar mereka. Nah, ada di daerah Lida waktu itu. Nah, mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke Lida untuk mereka bertemu dengan Petrus dan mengabarkan berita itu supaya Petrus boleh datang melihat Ibu Dorcas. Nah, singkat cerita, adik-adik, mereka sampai di Yope dan Petrus bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, dia naik ke atas kamar yang di atas. Di sana dilihat ada banyak orang. Dan ibu-ibu janda-janda waktu itu mereka menangisi, bahkan mereka mengingat kebaikan Ibu Dorcas yang sudah memberi mereka baju yang cantik-cantik. Nah, mereka merasa sangat kehilangan. Ya. Tetapi pada waktu itu Petrus justru menyuruh mereka keluar dari kamar supaya apa? Supaya Petrus bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, Petrus berdoa dan berlutut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Wah, mukjizat Tuhan itu nyata. Ya, Petrus bangkit dan mengatakan, Dorcas, bangkitlah. Maksudnya apa? Berdirilah. Orang mati bisa bangkit ya, bisa hidup kembali. Wah, itu adalah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah nyatakan bagi Dorcas pada waktu itu. Dia bisa hidup kembali, dan Petrus menolong Ibu Dorcas ini untuk berdiri, dan dia turun dari lantai atas dan memperlihatkan diri bahwa Ibu Dorcas sudah hidup kembali, dia bangkit kembali. Ya, Tuhan ingin nyatakan kepada setiap orang pada waktu itu bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahkan Tuhan mau pakai dengan luar biasa untuk Ibu Dorcas ini. Ibu Dorcas yang terkenal baik, yang suka menolong orang lain, yang suka peduli pada orang lain. Tuhan mau pakai Ibu Dorcas ini lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga sudah pakai siapa tadi? Hambanya Petrus, ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan membangkitkan Dorcas
ini melalui Petrus tadi. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau pakai kalian, walaupun kalian masih kecil. Tuhan mau pakai kalian untuk apa? Seperti Bu Dorcas ini bisa membantu orang lain, bisa memperhatikan orang lain yang kekurangan, yang mau menolong orang lain yang di dalam kekurangan. Nah, di dalam lingkungan keluarga kalian, nah misalnya mama, papa ya di rumah yang sibuk, apalagi mama yang sibuk setiap hari di dapur masak untuk kalian. Nah, tentunya kalian tidak hanya duduk dan mau main-main saja, tapi mau membantu orang tua, membantu mungkin yang suka ada agak besar bisa bantu apa, cuci piring, petik-petik sayur atau yang lainnya. Dan kalau lihat teman yang lagi sakit, mungkin kalian bisa apa? Ya, kalau jauh kalian doakan, mohon Tuhan untuk menolong temanmu itu supaya Tuhan beri kesembuhan. Nah, apalagi kalau di sekolah lihat temannya lagi susah belajarnya, tidak mengerti, kalian yang mungkin sudah mengerti, kalian bisa ajarkan teman kalian untuk boleh ya menyelesaikan tugas pelajarannya dengan baik. Kalian mau jadi anak-anak Tuhan yang juga mau peduli kepada sekitar, teman-teman, ya, kakak, adik, papa, mama, semua yang ada di sekitar. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar itu tidak hanya kita dengar, tapi kalian juga boleh lakukan seperti Bu Dorcas. Tuhan telah berkati dia, Tuhan telah menolong dia sehingga dia boleh kembali Tuhan pakai menjadi alat yang membantu banyak orang. Tuhan. Nah, kita mau ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas Matilita dan kelas kecil. Ayat hafalannya sama ya, diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Coba buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, ayatnya panjang, tetapi kita mau ambil yang bagian tengah saja. Kata-katanya yang dimulai dari kita harus. Ayo semua sudah? Mari kita baca. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Satu kali lagi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Nah, itu ayat hafalan Matilita dan kelas kecil. Sekarang kelas besar. Kelas besar kita buka lagi dari Titus pasal 2 ayat 14. Titus pasal 2 ayat 14. Nah, untuk yang kelas besar agak panjang ya. Kita baca sama-sama. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan kita baca satu kali lagi, Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan melalui Ibu Dorcas, di mana dia adalah ibu yang baik hati, yang mau memperhatikan orang yang miskin dan juga mau memberi kepada orang yang
para janda-janda. Kami mau serahkan kami juga Tuhan, kami walaupun kecil mau dipakai oleh Tuhan untuk boleh juga membantu orang tua, membantu teman maupun sekeliling kami di dalam lingkungan keluarga kami mungkin dan juga di sekolah. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa dari Ibu Herina. Tapi sekarang kita mau tutup ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ibadah kami boleh selesai, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan, walaupun kami masih terus beribadah di rumah, ini tidak menjadi kurangnya sukacita kami untuk kami boleh datang memuji Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terus kami meminta kepada Tuhan untuk Tuhan terus menolong memberkati bangsa ini Tuhan, supaya Tuhan memulihkan bangsa ini dari virus corona, supaya kami boleh dapat beribadah kembali di gereja, bertemu dengan teman-teman kami boleh kembali bersekolah, berjumpa dengan teman-teman dan guru-guru, dan kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan ilmu, belajar dengan baik ya Bapa. Bahkan kami juga rindu ya Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan Mama Papa, supaya dalam pekerjaan Mama Papa pun Tuhan menolong memberkati. Berkati kami juga yang saat ini belajar di rumah, supaya kami tetap setia, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami, biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami bertumbuh bersama dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa-doa. Bapa kami, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, biarlah kasih, anugerah dan penyertaan daripada Yesus Kristus itulah kiranya menolong kita, memberkati kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan